yang nyaris jatuh, menyanggahnya dengan perasaan cemas dan bingung yang jadi satu. Apa yang terjadi? Ucap Aileen, mendadak gagap. Sakit Aileen, rintik Ivana, hanya mampu menjelaskan satu kata itu. Tanpa bicara lagi Aileen akhirnya membawa Ivana menuju rumah sakit terdekat. Saat ini sebenarnya dia sangat ingin marah dan menunjukkan powernya, tapi sekarang malah mendadak iba dan cemas sendiri. Ya Tuhan, selamatkanlah bayi itu. Batin Aileen, setelah dia berhasil melarikan Ivana menuju IGD dan langsung ditangani oleh dokter kandungan. Menjelang jam 12 siang Alan akhirnya kembali ke Diamond Group. Segala urusan dengan Miller Corp kini telah usai. Karena Brian telah mengaku salah dan akan menghentikan proyeknya maka kasus ini tidak akan dilanjutkan ke jalur hukum. Apa Aileen hari ini tidak datang ke kantor? Tanya Alan, dia mengajukan pertanyaan itu pada Nora. Alan berdiri tepat di samping meja kerja mantan mahasiswinya tersebut. Kenapa Aileen harus datang? Bukankah Bapak memintanya untuk tidak masuk lebih dulu ke kantor? Balas Nora, dia mana tahu bahwa kasus tentang perusahaan Miller Corp telah usai. Dan lagi dia pun merasa kesal pada sang dosen, sebab menyamakan Aileen seperti karyawan yang lain. Memperlakukan sang sahabat seolah sudah jadi tersangka paling berat. William bahkan sampai menyentuh tangan Nora, memberi isyarat agar sang kekasih tidak sampai berlebihan dalam bicara. Bagaimanapun Pak Alan adalah atasan mereka. Aileen tidak akan pernah lagi datang ke sini, dia sudah mengajukan surat pengunduran diri pada Ibu Feli, ucap Nora lagi, rasanya puas sekali ketika dia sudah mengatakan kebenaran tersebut. Pak Alan meminta Aileen untuk sementara waktu berhenti bekerja, tapi Aileen memutuskan untuk berhenti selamanya. Mendengar ucapan Nora tersebut, Alan tentu terkejut. Tanpa menanggapi apapun lagi dia segera menuju ruangan Feli untuk meminta penjelasan tentang hal ini. Nora, panggil William dengan suaranya yang terdengar begitu lembut, ingin meredam amarah yang dirasakan oleh sang kekasih. Nora membuang nafasnya dengan kasar. Kuharap setelah ini mereka putus, ucap Nora dengan kesal. Mana boleh bicara seperti itu, rapikan mejamu. Sebentar lagi jam istirahat, balas William. Dengan bibir yang cemberut, Nora pun menuruti ucapan kekasihnya tersebut. Sedangkan Alan langsung masuk begitu saja ke dalam ruangan Feli, sampai membuat sang pemilik ruangan tersebut merasa sangat terkejut. Astaga! Batin Feli. Pak Alan, ucap Feli, dia buru-buru bangkit dari duduknya dan menundukkan kepala memberi hormat. Apa Aileen memberikan surat pengunduran diri? Tanya Alan langsung. Benar Pak, pagi tadi dia datang dan memberikan surat pengunduran diri tersebut dan saya sudah menandatanganinya. Kenapa kamu lancang sekali? Kenapa tidak mengatakannya padaku lebih dulu? Maaf Pak, status Aileen di perusahaan ini masih karyawan kontrak. Jadi dia bisa keluar tanpa persetujuan Anda, jelas Feli dengan perasaan yang begitu takut, tapi memang seperti inilah peraturan yang selama ini diterapkan. Menyadari akan hal itu, Alan langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Dalam keadaan seperti ini Alan sangat tahu, Aileen pasti marah. Keluar dari ruangan Feli, Alan coba untuk menghubungi Aileen melalui sambungan telepon, panggilannya memang terhubung tapi Aileen tidak menjawab teleponnya. Dia ulangi sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama. Bukannya menuju ke ruang kerjanya, Alan justru kembali turun ke lobi. Siang itu dia memutuskan untuk langsung mendatangi rumah utama keluarga Carter. Karena sangat yakin bahwa sang kekasih saat ini berada di rumah. Alan mana tahu jika sebenarnya Aileen masih berada di rumah sakit. Karena Ivana hanya sendirian, jadi Aileen lah yang menemani. Kak Ivana mau minum? Tanya Aileen, dilihatnya Ivana yang menyeka air matanya sendiri. Ivana sebenarnya sangat ingin berhenti menangis, tapi dia tidak bisa. Dari pagi tadi hingga saat ini waktu menjelang sore dia terus meneteskan air mata. Awalnya aku tidak menginginkan kehamilan ini, aku membencinya, tapi setelah dia pergi hatiku rasanya sakit sekali, ucap Ivana. Aileen sampai menggigit bawahnya sendiri saat mendengar ucapan tersebut,
rasanya ingin menangis juga sebab seperti bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Kak Ivana setelah dinyatakan keguguran. Ini pasti hukuman atas semua kesalahanku selama ini, Tuhan sedang mengutukku, ucap Ivana lagi di antara tangis yang mengalir semakin deras. Benar, Kak Ivana sudah dihukum. Jadi setelah ini hiduplah dengan baik, jangan serakah. Balas Aileen, justru bicara ketus demi menyembunyikan kesedihannya sendiri. Dia mengambil segelas air putih dan menyerahkannya pada Ivana. Minum, Tita Aileen. Dan dengan sesenggukan Ivana menerima uluran gelas tersebut, dengan susah payah coba meminumnya, meskipun rasanya sulit sekali untuk menelan. Ivana merasa gagal jadi seorang ibu, merasa jadi seorang pembunuh. Maafkan mama sayang, maafkan mama. Batin Ivana. Dokter mengatakan faktor keguguranannya adalah dia kelelahan, sebab itulah bayi ini tak mampu bertahan. Semalam Ivana memang terus terjaga, pikirannya berkecamuk saking banyaknya masalah. Dan sekarang semuanya jadi seperti ini. Pergilah Ai, aku baik-baik saja, ucap Ivana, dia tidak ingin merepotkan Aileen lebih banyak daripada ini. Terima kasih karena sudah membawaku ke rumah sakit, terima kasih karena masih mau menemani aku. Aku berhutang banyak padamu. Di saat hidupnya begitu terpuruk, nyatanya hanya Aileen yang berada di sampingnya. Gadis yang selama ini dia benci dan berusaha untuk hancurkan. Ivana malu sekali, namun dia hanya mampu mengucapkan kata maaf. Maafkan aku, ucap Ivana sekali lagi. Aku akan pergi setelah Tuan Aston datang, tadi aku menghubunginya, balas Aileen, dia memalingkan wajah agar tidak ikut menangis, hatinya ikut hancur melihat kondisi Kak Ivana saat ini. Beberapa waktu lalu dia memang sangat membenci wanita itu, tapi sekarang semua amarahnya seolah luruh. Kenapa kamu hubungi pria itu? Aku sudah tidak memiliki urusan apapun dengannya. Aku tidak tahu harus menghubungi siapa, jadi hanya bisa menghubungi Tuan Aston. Balas Aileen, mereka berdebat dalam kesedihan. Pada saat itu pintu ruang rawat tersebut terbuka, Aston masuk dengan wajahnya yang cemas. Aileen pikir Tuan Aston akan datang seorang diri, tapi siapa sangka di belakangnya ada Pak Alan. Bukannya merasa senang, Aileen justru semakin merasakan kekecewaan di dalam hati. Alan membuang nafasnya lega, setelah beberapa jam mencari Aileen akhirnya dia mampu menemukan kekasihnya. Tapi saat Alan menatap gadisnya, Aileen pilih membuang muka. Kak Ivana, aku pergi sekarang, ucap Aileen pamit. Terima kasih sudah menghubungi aku. Aston yang menjawab. Maafkan aku Aileen, ucap Ivana lagi dan Aileen hanya mampu mengangguk untuk ucapan kedua orang tersebut. Aileen kemudian langsung keluar, dia melewati Alan begitu saja. Melihat Aileen pergi begitu saja, Alan segera menyusul dan bahkan tanpa pamit pada Aston. Siang tadi Alan seperti orang gila yang mencari keberadaan sang kekasih. Dari Diamond Group Alan datang ke rumah utama keluarga Carter, di sana Alan hanya bertemu dengan Tante Aresa. Memperkenalkan diri sebagai kekasih Aileen meski tanpa didampingi oleh Aileen langsung. Aileen tidak berada di rumah, mungkin dia berada di perusahaan Nathan, ucap Mommy Aresa siang tadi. Setelah mengucapkan kata maaf atas kedatangan yang tiba-tiba, Alan langsung menuju Carter Kingdom dan bertemu dengan Nathan. Namun sayangnya di sana pun tak ada Aileen. Alan memang telah menceritakan semua yang terjadi, termasuk tuduhannya yang tak berdasar. Namun untuk hal ini Nathan tak ingin ikut campur tangan, bahkan jika Aileen berniat ingin mengakhiri hubungannya Nathan juga tak akan peduli. Sekarang Aileen bukan gadis kecil lagi, Aileen telah tumbuh jadi gadis dewasa dan sangat mampu untuk mengambil keputusan, kata Nathan. Selama mencari Aileen, Alan terus coba menghubungi namun panggilannya tidak pernah mendapatkan balasan. Dari perusahaan Carter Kingdom, Alan menghubungi Ben dan menanyakan apakah Aileen ke kantor, tapi ternyata tidak. Jadi Alan pulang ke apartemennya berharap Aileen tidak di sana. Sampai akhirnya Aston menghubungi dan mengatakan bahwa Aileen berada di rumah sakit.
Kini Aston dan Gio telah tahu bahwa Aileen adalah keturunan keluarga Carter, sebab Aston mengungkap bahwa dia bisa mengetahui semua ulah Ivana karena Aileen. Saat itu hati Alan sangat mencelos. Dengan perasaan cemas dan khawatir Alan segera menuju rumah sakit yang Aston sebut, tak menyangka juga jika mereka akan datang bersamaan. Aileen, tunggu. Ucap Alan, dia coba menghentikan langkah sang kekasih. Alan bahkan mencekal tangan Aileen namun segera ditepis oleh gadis itu. Jangan menyentuhku, ucap Aileen, bicara dengan nada yang sangat dingin. Sementara sorot matanya, nampak jelas penuh amarah. Aku salah, maafkan aku, kata Alan. Tidak ada yang salah, Bapak tidak perlu meminta maaf. Dari semua yang terjadi akhirnya aku sadar kita memang tidak bisa bersama. Apa maksudmu? Jangan melebarkan masalah. Tidak, aku tidak melebarkan masalah. Aku justru mengambil benang merah dari semua yang terjadi, bahwa Bapak memang lebih mengutamakan proyek itu dibanding apapun. Aku salah Aileen, tapi aku mohon mengertilah. Saat itu pikiranku begitu kacau, lalu tiba-tiba mendapatkan fotomu dengan Brian. Amarah dan cemburu membuatku tidak bisa berpikir dengan jernih. Balas Alan, sungguh dia tak ingin Aileen salah menilai. Apa yang terjadi di antara mereka hanya salah paham dan Alan sangat menyadari bahwa dialah yang paling bersalah. Bapak ingin aku mengerti, kalau begitu cobalah untuk mengerti keadaanku juga. Aku ingin kita putus, balas Aileen, dia paling malas berdebat seperti ini. Jadi langsung diutarakannya apa yang dia inginkan. Keputusan yang telah dia pikirkan matang-matang sejak semalam. Jantung Alan sontak berdenyut nyeri saat menemui hal tersebut, sepersekian detik lidahnya sampai terasa keluh. Jangan asal bicara, balas Alan. Tidak, aku bahkan sudah memikirkan keputusan ini sejak semalam. Bukan hanya Bapak yang memiliki cita-cita, tapi aku juga. Jika Bapak bisa mengutamakan Diamond Paradise, maka aku juga bisa mengutamakan tentang mimpi-mimpiku, balas Aileen, bicara dengan sangat serius dan membuat Alan terdiam 1000 bahasa. Kita akhiri saja semuanya di sini, 1 tahun ini aku terlalu naif. Cinta pertama yang begitu indah, aku begitu mudah terayu sampai menyerahkan semua hatiku. Tapi sekarang aku mulai mengerti, bahwa cinta bisa membuatku terluka, harusnya aku tak hanya mengejar cinta, tapi juga hidupku sendiri, timpal Aileen. Segala hal yang sejak kemarin mengganggu pikirannya kini dia utarakan semuanya. Menegaskan bahwa keputusannya bukanlah main-main. Semalam Aileen sudah berulang kali meminta maaf pada Oma Hazel, bahwa dia tak mampu menepati janjinya sendiri untuk selalu berada di samping Pak Alan. Hubungan yang baru saja dia akui pada kedua orang tuanya, kini akhirnya harus diakhiri. Setelah puas mengutarakan semua hal itu, Aileen segera mundur 1 langkah dan kembali melanjutkan jalannya yang terjeda. Sementara Alan tergugu, menatap punggung Aileen yang semakin menjauh. Tak menyangka bahwa satu keputusannya yang salah sampai berakibat fatal seperti ini untuk hubungan mereka berdua. Tidak. Kita tidak akan pernah putus Aileen. Batin Alan. Dia coba mengejar kepergian sang kekasih, tiba di lobi rumah sakit Aileen tak ada di sana. Alan berlari menuju parkiran dan akhirnya berhasil menghentikan langkah Aileen di sana. Nyaris saja Aileen memasuki mobilnya, namun untungnya Alan masih mampu menahan tangan sang gadis. Lepas, ucap Aileen, dia bicara baik-baik. Rasa kecewanya sudah sampai di ubun-ubun kepala, jadi tak ingin berdebat lagi dan hanya ingin segera mengakhiri hubungan ini. Aileen bahkan tak ingin marah-marah, hanya ingin mereka putus. Pikiranmu terlalu jauh, kita memang memiliki mimpi masing-masing, tapi tidak harus mengakhiri hubungan ini. Balas Alan. Hargai keputusanku, aku benar-benar tidak ingin kita bersama lagi, jawab Aileen tanpa ragu sedikit pun. Dari sorot matanya seolah tak ada cinta lagi, dia bahkan menarik tangannya agar sang dosen melepas. Tanpa ada kata-kata lagi Aileen segera masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu dengan cukup kuat. Brak. Ingin tak marah, namun ternyata marah juga.